Bapak Ibu, yang saya kasihi, saat ini saya sudah membuat peta konsep hubungan landasan pendidikan dan fungsi landasan pendidikan bagi tenaga pendidik. Jadi disoroti dari segi bagaimana landasan pendidikan itu kaitannya dengan fungsinya bagi tenaga pendidik. Yang pertama, landasan pendidikan yang memiliki pengertian dan sifat. Yang pertama, pengertian merupakan pijakan atau fondasi berdirinya pendidikan. Jadi, landasan pendidikan ini merupakan pijakan atau dasar fondasi berdirinya pendidikan. Bersifat material dan konseptual. Dan landasan pendidikan ada 4 bagian, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, landasan empiris, dan landasan religi. Yang pertama, landasan filosofis merupakan pandangan dari filsafat pendidik mengenai hakikat manusia, ilmu, nilai serta perilaku baik, dan dijalankan dari atau pada setiap lembaga pendidikan. Dan landasan yuridis merupakan aspek-aspek hukum yang mendasari dan melandasi penyelenggaraan pendidikan. Jadi bagi pendidik, landasan yuridis itu merupakan landasan penyelenggaraan pendidikan. Dan kalau landasan empiris itu terdapat ada 3 landasan. Yang pertama psikologis atau ditinjau dari perkembangan kejiwaan, perkembangan psikologi dari peserta didik atau pendidik. Kemudian histori berdasarkan sejarah bangsa, berdirinya bangsa. Dan yang terakhir yaitu sosiologis yang merupakan norma-norma yang berlaku dari masyarakat. Jadi landasan norma yang berlaku yang diakui dalam masyarakat. Kemudian landasan religi berupa asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Dan 4 landasan ini memiliki fungsi masing-masing bagi tenaga pendidik. Dan yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan dalam dunia pendidikan, khususnya bagi tenaga pendidik, memiliki fungsi sebagai acuan atau rambu-rambu dalam merancang dan mengimplementasikan program pendidikan bagi pendidik. Jadi bagi pendidik itu sendiri. Jadi merupakan landasan filosofis merupakan acuan, rambu-rambu dalam merancang dan mengimplementasikan program pendidikan. Selanjutnya landasan yuridis. Landasan yuridis ini dalam pelaksanaan praktek, landasan yuridis merupakan landasan yang mendasari pelaksanaan praktik pendidikan di Indonesia secara khusus bagi pendidik sebagai penentu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi berdasarkan landasan yuridis, pendidik mengetahui apa yang menjadi haknya sebagai seorang pendidik dan kewajiban yang harus dia lakukan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Selanjutnya empiris. Seperti tadi, empiris ada 3 dan saya akan bahas satu persatu. Landasan psikologi sebagai landasan penyedia layanan berdasarkan tingkatan perkembangan peserta didik. Itu dari landasan psikologis. Dan landasan historis itu berupa nilai-nilai Pancasila yang dijabarkan dalam pelaksanaan proses pendidikan. Jadi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, bahkan nilai-nilai yang dijadikan sebagai dasar itu dijabarkan dalam pelaksanaan proses pendidikan. Itu yang dilakukan oleh pendidik. Kemudian landasan sosiologis itu yang dimaksud dari sosiologis memiliki fungsi
memungkinkan terbentuknya interaksi masyarakat pendidik berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya dalam kehidupan proses yang ada di sekolah yang berlangsung itu adanya komite sekolah, bahkan semua stakeholder, orang tua, pemangku-pemangku yang berkepentingan dalam bidang pendidikan di sekolah berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu landasan religius, melaksanakan nilai religius di sekolah dalam pendidikan karakter dan kegiatan keagamaan seperti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi nilai-nilai keagamaan, nilai religi, bersifat ketuhanan yang Maha Esa itu dimasukkan, disisipkan dalam kegiatan-kegiatan baik dalam pelajaran maupun dalam setiap aspek kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah. Ya, demikian dari saya, dan peta konsep yang sederhana ini yang saya jabarkan dari pemikiran-pemikiran saya yang sudah saya pelajari dari materi KB 1. Dan saya Trisya Ponewedo, Sarjana Pendidikan, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 kelas 2A tahun 2020. Demikian dari saya, teman-teman sekalian, semangat, tetap jaga kesehatan walaupun di tengah pandemi, tapi kita tetap terus bersemangat untuk menjadi guru-guru yang berkompetensi di bidang masing-masing, baik guru mata pelajaran maupun guru-guru yang mengampu di SD dan di SMP. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.